Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Ijaz Balagi. Nah, jadi pembahasan pandangan ulama tentang ijaz balagi. Para ulama balaghah memberikan beragam pandangan tentang hal ini. Salah satu diantaranya Qurtubi menyatakan bahwa keajaiban Al-Quran terletak pada keindahan bahasanya atau balaghahnya. Menurutnya, keistimewaan Al-Quran terletak pada pesona kata-kata yang digunakan, dampak emosional yang dihasilkannya pada pendengar, kelembutan yang tersirat dalam hati, serta kemampuannya untuk membedakan antara keindahan dan kesenangan. Menurut pandangan mereka, setiap manusia sulit menemukan contoh yang setara dengan Al-Quran karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang bahasa, makna yang tersirat dalam kata-kata, serta keterbatasan mereka dalam merangkai kata-kata dengan sempurna. Qurtubi menegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam retorika adalah penempatan kata-kata pada tempat yang tepat. Jika kata-kata tersebut tidak ditempatkan dengan benar, maka artinya akan berubah dan keindahan serta retorika yang terkandung di dalamnya akan hilang. Oleh karena itu, ketelitian dalam penggunaan kata-kata yang sesuai dengan maksud yang diinginkan adalah prinsip utama dalam mewujudkan keindahan retorika. Nah, kemudian menurut Zurqarni, istilah ijaz Al-Quran memiliki makna kompleks yang berasal dari aspek-aspek dasar bahasa. Ini merujuk pada kekuatan Al-Quran dalam menghadapi tantangan untuk menciptakan karya yang serupa. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat menunjukkan bahwa Al-Quran mampu mengatasi tantangan untuk menciptakan karya serupa. Al-Quran dalam konteks bahasa memiliki gaya yang indah dan menarik, serta memiliki karakteristik yang tinggi. Bangsa Arab pada saat Al-Quran diturunkan dapat mengenali mukjizat Al-Quran melalui naluri mereka, karena pada saat itu mereka memiliki pemahaman yang tinggi tentang bahasa. Hal ini diakui oleh tokoh Quraisy Al-Walid bin Al-Mughirah dengan penuh kekaguman. Oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh saudara teman saya. Yang selanjutnya yakni pendapat dari Ar-Rumani yang menyatakan bahwa balaghah Al-Quran adalah kategori tertinggi dalam retorika yang tidak hanya memahami arti dan makna, akan tetapi juga mengaitkan makna tersebut dengan ilustrasi yang baik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu mazhab sorfah, i'jaz ilmi, i'jaz tasyri' dan i'jaz bayani adabi. Sedangkan menurut Mustafa Shadiq menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki nilai mukjizat yang sejati seperti tanda kebesaran Tuhan dan memiliki pengaruh yang besar pada jiwa manusia. Pada saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sedang mencapai puncak peradaban bahasa, sehingga kedatangan Al-Quran menjadi penegasan dan titik balik dalam sejarah mereka. Dalam Al-Quran juga banyak isyarat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak ada tandingannya, seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami,
Maka buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu benar-benar orang yang benar. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai aspek bahasa dalam ijaz Al-Quran. Keelokan dan daya tarik gaya bahasa Al-Quran sangat mengagumkan. Jadi para sastrawan dari kalangan Quraisy tidak mampu menandinginya. Meskipun bahasa Arab terus berkembang dalam kosakata dan struktur kalimat, namun keindahan Al-Quran tetap tak tertandingi hingga saat ini. Bahkan Al-Quran dengan tegas menyatakan keunggulannya dalam surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Qul jamatamil insanu wal jinna ala an ya'tu bimisli hazal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zuhira, yang artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Jadi pada masa Al-Quran diturunkan, bangsa Arab dapat mengetahui keajaiban Al-Quran melalui naluri atau kecenderungan bahwa yang mereka miliki, yang dikenal sebagai fitrah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepekaan bahasa Arab mereka yang masih murni, belum tercampur dengan pengaruh bangsa non-Arab. Salah satu bukti konkret adalah reaksi kagum Al-Wahid bin Mughirah, seorang tokoh Quraisy, saat mendengarkan pembacaan Al-Quran. Baik, adapun kesimpulannya dari penjelasan di atas tersebut, bahwasanya berbicara tentang mukjizat tidak terlepas dari pembahasan Al-Quran, sebab kitab yang keasliannya akan tetap ada hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat merupakan bagian dari mukjizat itu sendiri. Mukjizat Al-Quran juga memiliki ciri khas yang membedakannya dengan mukjizat sebelumnya, seperti immaterialitas dan universalitas. Karena kedua ciri tersebut, keajaiban yang ada di dalamnya tidak bersifat sementara, melainkan akan abadi hingga akhir zaman. Oke, teman-teman semuanya, mungkin penyampaian materi sudah kami sampaikan. Mungkin sampai di sini saja penyampaian kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.